Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthoharoh dengan NIM 667020079, mahasiswa mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pemberantasan Korupsi Berkeadilan Sosial, Studi Kasus Korupsi Dana Bansos COVID-19 tahun 2020 sampai 2021. Presentasi ini akan membahas bagaimana praktik korupsi, khususnya pada dana bantuan sosial di masa pandemi, mencerminkan lemahnya moralitas sistem pengawasan serta pentingnya penerapan prinsip keadilan sosial dalam setiap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mari kita mulai pembahasan dari latar belakang. Pada slide saat ini, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama, dari latar belakang, korupsi di Indonesia bukanlah hal baru. Praktik ini telah mengakar sejak masa kolonial hingga era reformasi. Bahkan telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang sulit diberantas secara tuntas. Salah satu nyata yang menunjukkan lemahnya moral dan sistem pengawasan dalam kasus korupsi, yaitu dana bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2020 sampai 2021 dengan nilai suap sekitar 17 miliar. Dana yang seharusnya membantu masyarakat terdampak pada pandemi justru diselewengkan oleh pejabat publik. Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menimbulkan ketimpangan sosial dan mencederai nilai kemanusiaan, terutama ketika rakyat sedang berada dalam kondisi krisis. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi ini tidak bisa dilakukan hanya dari sisi satu saja, yaitu melainkan perlu pendekatannya multidimensi dan melibatkan aspek hukum, politik, sosial, budaya, serta etika pemerintahan. Yang dimana selanjutnya itu ada rumusan masalah penelitian saya, yaitu berfokus pada mengapa korupsi dana bansos dapat terjadi di tengah krisisnya kemanusiaan. Yang kedua itu ada dampak sosial dan moral dari praktik korupsi tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pemberantasan korupsi yang berkeadilan sosial dapat diterapkan di Indonesia. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka yang menjadi dasar teori dalam pembahasan kasus korupsi dana bansos COVID-19. Yang pertama, menurut Robert Calgert 1998, korupsi dapat dijelaskan dengan rumus corruption, monopoly, discretion, dan accountability, yang dimana korupsi terjadi ketika seseorang memiliki kuasa besar, kebebasan bertindak tanpa pengawasan, dan akuntabilitas yang lemah. Rumus ini sangat relevan dalam konteks birokrasi Indonesia, di mana banyak pejabat publik memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan anggaran, tetapi sistem pengawasan yang masih lemah. Yang kedua itu ada teori Justice as Fairness dari John Rawls tahun 1971. Di sini menekankan pentingnya keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian sumber daya dan kebijakan yang berpihak kepada kelompok yang lemah. Dalam konteks anti korupsi, hal ini berarti kebijakan seperti bantuan sosial harus dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Kemudian, berdasarkan dari data Transparency International 2023, sektor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia menurun menjadi 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara. Penurunan ini menunjukkan bahwa efektivitas lembaga anti korupsi di Indonesia melemah, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pemberantasan korupsi semakin menurun. Dari beberapa teori dan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya hukum pelaku, tetapi juga memperkuat sistem yang mencegah munculnya praktik korupsi melalui pendekatan hukum, politik, sosial, dan etik pemerintahan. Pada slide pembahasan ini, saya akan membahas studi kasus korupsi dana bantuan sosial COVID yang menjadi faktor utama penelitian ini.
Kasus ini terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 yang melibatkan Menteri Sosial Juliaria P. Batubara yang menerima suap sekitar 17 miliar dari sejumlah vendor penyedia paket sembako. Setiap paket bantuan senilai 300 dipotong sekitar 10.000 sebagai fee untuk pejabat kementerian. Dalam proses peradilan, Juliari terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara serta denda 500 juta. Peristiwa ini menjadi simbol lemahnya moralitas pejabat publik karena dilakukan saat masyarakat sedang menghadapi krisis kesehatan ekonomi akibat pandemi. Seharusnya pejabat negara menunjukkan empati dan tanggung jawab sosial, namun yang terjadi justru penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Kasus ini menimbulkan 3 dampak besar. Yang pertama, dampak sosial. Yang kedua, dampak moral, dan yang ketiga, dampak politik. Yang pertama, dampak sosial, yaitu sebagai banyak keluarga miskin yang tidak menerima bantuan tepat waktu atau menerima bantuan dalam jumlah lebih sedikit hingga memperlebar kesenjangan sosial. Yang kedua, adanya dampak moral, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga menjadi apatis dan menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Ketiga, dampak politik, yaitu kehilangan legitimasi terhadap pemerintah dan partai politik yang terlibat dalam kasus ini. Adapun penyebab utama dari kasus korupsi ini dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu ada faktor struktural yang lemahnya sistem pengawasan internal dan tidak adanya transparansi dalam proses pengadaan, dan sistem kultural budaya di mana yang potensial politik yang masih kuat, di mana pejabat publik sering digunakan untuk melibatkan modal politik, dan sistem hukum penegak hukum masih tebang pilih membuat pelaku tidak jerak. Untuk mengatasi hal ini, perlunya strategi pemberantasan korupsi yang berkeadilan sosial, seperti menerapkannya transparansi digital dalam pendataan dan penyaluran bansos. Yang kedua, yaitu melibatkan partisipasi publik dan media dalam pengawasan sosial. Yang ketiga, reformasi birokrasi agar ASN memiliki etika integritas yang kuat. Yang keempat, menginternalisasi nilai keadilan sosial Pancasila melalui pendidikan karakter. Dan yang terakhir tentu saja penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap siapapun pelakunya. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga tentang membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pada slide terakhir ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan strategi pemberantasan korupsi berkeadilan sosial. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menerapkan masalah moral dan sosial dan struktural. Korupsi dana bansos COVID-19 menunjukkan betapa dalamnya kerusakan moral pejabat publik, terutama ketika tindakan korupsi dilakukan di tengah penderitaan rakyat. Perbuatan tersebut ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai nilai keadilan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi akan terus gagal jika hanya bersifat relatif dan hukum semata, tanpa menyentuh akar persoalan tersebut, ketimpangan sosial, budaya, potensi politik, dan lemahnya akuntabilitas birokrasi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan menuju keadilan sosial dengan strategi sebagai berikut. Yang dimana strategi itu, yang pertama, meningkatkan transparansi digital dalam pengelolaan bantuan sosial dan anggaran publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dan media dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, reformasi birokrasi melalui pendidikan etika dan integritas
bagi ASN. Yang keempat, pendidikan karakter dari nilai anti korupsi berbasis Pancasila sejak dini. Dan yang kelima, penegak hukum yang adil dan tegas tanpa intervensi politik. Dengan menerapkan strategi tersebut, pemberantas korupsi tidak hanya menjadi slogan hukum, tetapi juga gerakan moral dan budaya bangsa. Keadilan sosial sebagai tercantum dalam sila kelima harus menjadi orientasi utama dalam membangun pemerintah yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara untuk menegakkan nilai kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.